Terima kasih atas waktunya dari Dewan Juri. Saya dari tim oposisi dengan mosi Dewan menyatakan proyek IKN sebagai proyek ambisius pemerintah, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dikarenakan masih ada banyak alasan-alasan atas perpindahan ibu kota. Sebelumnya, pada tahun 2019, Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, menyatakan akan ada perpindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Lebih tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Perpindahan ibu kota sebenarnya adalah ide yang dari lama. Beberapa presiden sebelumnya juga menggagaskan atas perpindahan ibu kota negara, seperti Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Pada tahun 1959, menyatakan perpindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Pada saat itu, beliau sedang meresmikan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Bapak Soeharto juga menyampaikan gagasannya atas perpindahan ibu kota negara. Beliau mengeluarkan Kepres nomor 2 1997 mengenai pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri. Lalu juga ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2013, beliau menyampaikan gagasan atas perpindahan ibu kota negara. Ada 3 skenario poin mengenai perpindahan ibu kota negara. Yang pertama yaitu pusat pemerintahan ada di sekitar Monas. Yang kedua yaitu perpindahan ibu kota negara berpindah ke dekat wilayah Jakarta. Yang ketiga, perpindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Ibu kota IKN akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024, ulang tahun Indonesia ke-79, agar memelihatkan Indonesia sebagai negara maritim. Saya tegaskan lagi, perpindahan ibu kota IKN agar memperlihatkan Indonesia sebagai ibu kota maritim. Lalu, ada beberapa alasan-alasan mengapa harus ada perpindahan ibu kota negara, yaitu seperti populasi yang sudah padat. Sebagian besar masyarakat Indonesia berkonsentrasi pada wilayah Jakarta dan Jawa. Hampir 57% rakyat Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan Jakarta, dan kurang dari 10% rakyat Indonesia tinggal di luar Pulau Jawa. Saya tegaskan kembali kepada Dewan Juri, kurang dari 10% masyarakat Indonesia tinggal di luar Pulau Jawa. Yang kedua yaitu dikarenakan krisis air bersih. Pada tahun 2016, PUPR menyatakan Pulau Jawa dan Jakarta serta Surabaya mengalami krisis air bersih. Terlihat pada tekanan kuning memperlihatkan banyaknya daerah krisis air bersih. Saya tegaskan kembali, Pulau Jawa dan sekitarnya krisis air bersih. Lalu, berikutnya urbanisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2013 sendiri, Indonesia merupakan kota terpadat nomor urut 10 di dunia. Saya ulangi kembali, kota terpadat ke-10 di dunia, Dewan Juri. Dan pada tahun 2017, ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta naik ke nomor 9 sebagai kota terpadat di dunia. Saya ulangi dan tegaskan kembali, pada tahun 2017 Jakarta sebagai kota terpadat nomor urut 9 di dunia. Itu merupakan alasan kuat apabila ada perpindahan ibu kota.
Lalu berikutnya juga ada alasan lain seperti banyaknya bencana alam, gempa bumi yaitu yang terjadi di Bandung dan sekitarnya. Serta ada juga tsunami dan banjir yang melanda Jawa dan Jakarta. Lalu, apa manfaat kita berpindah ibu kota ke IKN? Yang pasti, pembangunan akan lebih merata, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Saya tegaskan kembali kepada Dewan Juri, pembangunan akan lebih merata, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Lalu perekonomian lokal maupun regional akan meningkat drastis. Dikarenakan mengapa? Banyaknya investor yang menginvestasikan perusahaannya di IKN, dan itu sangat membantu akan generasi berikutnya di IKN. Saya tegaskan kembali kepada Dewan Juri, manfaat dari perpindahan ibu kota negara yaitu yang pertama, memperatakan pembangunan yang ada di Indonesia, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan ekonomi regional maupun lokal demi masa depan generasi emas. Bapak Jokowi pernah menyatakan, kita berpindah ibu kota bukan hanya berpindah wilayahnya saja, namun kita harus mengubah mindset agar tidak terbawa kebudayaan Jawa saja, dan juga tidak terbawa kebudayaan Kalimantan saja, namun kebudayaan Indonesia. Dan ibu kota IKN bukan hanya ibu kota untuk Indonesia, namun untuk ibu kota dunia. Terima kasih.